hal yang terjadi di Gaza Palestina juga, kita marilah salawat bersama-sama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله يا نبي الله قلب بالحق تكلم وبلا إله يا نسي أكرم خالقه فأتاه الوحي فأسقى محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آمين آمين يا رب العالمين. Lagi ayah muda kami kita bisa insyaallah sampaikan beberapa hal tentang Palestina dan saudara kita di Gaza Palestina insyaallah. Dunia wa din wa usalli wa usallim ala al-mab'uth rahmatan lil alamin محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين. Jamaah sekalian, ayah bunda kami, adik-adik, anda sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ayah bunda kami, hadirin semua, saya tidak bisa tersebut satu persatu, tetapi semoga anda sekalian dilindungi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayatul Qur'anul Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa baru ke Sidratil Muntaha. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci, yang maha kaya, yang maha tinggi, bisa mengajak Nabi kita langsung dari Al-Masjidil Haram kemudian ke Sidratil Muntaha langsung. Tetapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengajak Nabi kita dari Al-Masjidil Haram lalu ke Masjidil Aqsa baru ke Sidratil Muntaha? Agar apa? Supaya seluruh manusia yang hidup di atas muka bumi ini mengetahui kiblat pertama seluruh umat Islam. Supaya seluruh manusia yang hidup di atas muka bumi ini mengetahui kiblat pertama seluruh umat Islam adalah Al-Masjidul Aqsa Al-Mubarak. Al-Masjidul Aqsa Al-Mubarak kiblat pertama seluruh umat Islam sebelum kita bertunjuk menuju Al-Ka'batul Musharrafah. Ayah bunda kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Masjidul Aqsa salasatu masjid la tushaddu rihalu illa ila salasati masajid. Al-Masjidul Haram wa masjidi hadha wal Masjidul Aqsa. Al-Masjidul Aqsa salasatu masjid yang kita bertunjuk menuju Al-Masjidul Aqsa dari 3 masjid. Al-Masjidul Haram di Makkah Al-Mukarramah, wa masjidi hadha Al-Masjidul Nabawi, Masjid Rasulullah. Kemudian yang ketiga masjid apa? Masjidul Aqsa Al-Mubarak. Dan Al-Masjidul Aqsa Al-Mubarak, tempat Al-Masjidul Aqsa dan sekitarnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkah di tempat Al-Masjidul Aqsa dan sekitarnya. Maka karena itu, jika kita bisa bertunjuk menuju ke Al-Masjidul Aqsa dan salat di dalam Al-Masjidul Aqsa, kita mendapat 1000 kali lipat daripada masjid lain atau masjid kita ini. Pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang-orang yang bisa bertunjuk menuju Al-Aqsa, yang bisa salat di dalam Al-Masjidul Aqsa, mendapat pahala besar. Dan tanahnya dan rumahnya dan orangnya mendapat berkah. Gara-gara apa? Gara-gara salah satu masjid adalah Al-Masjidul Aqsa Al-Mubarak. Dan Al-Masjidul Aqsa dan Palestina tempat lahir berapa nabi? 11 nabi di Palestina. Tetapi saat ini Palestina dari 76 tahun Palestina di bawah penjajahan Zionis Israel laknatullah. Saya sebagai warga Palestina, kami di bawah penjajahan 76 tahun. Sebenarnya ayah bunda kami ingin hidup seperti manusia yang lain. Dunia bandara, dunia pelabuhan, bebas keluar, bebas masuk Palestina. Bukan di bawah penjajahan orang zalim, bukan di bawah penjajahan dan isolasi Gaza Palestina 17 tahun. Gaza yang berjuang, yang peduli dengan Palestina, yang selalu berhadap Zionis Israel laknatullahi alaih. Isolasi 17 tahun dari Zionis Israel laknatullahi alaih. Kami dizalimi dan kami perlu bebas ayah bunda kami. Bagaimana bisa membebaskan Al-Masjidul Aqsa? Apakah Al-Masjidul Aqsa kiblat pertama seluruh umat Islam? Apakah milik saudara kita di Gaza Palestina saja yang saat ini di bawah penjajahan Zionis Israel, yang saat ini di bawah menyerang Zionis Israel laknatullahi alaih? Bukan ayah bunda kami. Imam Al-Masjidul Aqsa siapa yang milik? Atau milik siapa? Al-Masjidul Aqsa
milik seluruh umat Islam. Dimanapun ada orang Muslim beriman, bertawakul, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Al-Masjidul Aqsa sebagai milik orang ini. Maka karena itu, ayah bunda kami, harus kita bergerak untuk support Al-Masjidul Aqsa. Kalau Al-Masjidul Aqsa bebas, gak apa-apa, kita cuma bisa ke sana untuk salat dan bisa merawat Al-Masjidul Aqsa, kita bisa menjaga. Tetapi saat ini Al-Masjidul Aqsa di bawah penjajahan Zionis Israel laknatullahi alaih. Al-Masjidul Aqsa, kiblat pertama seluruh umat Islam, saat ini di bawah penjajahan Zionis Israel laknatullahi alaih. Apalagi karena saudara kita di Gaza Palestina berjuang dan berduli dengan Al-Masjidul Aqsa Al-Mubarak, makanya Zionis menyerang tempat saudara kita yang berada di Gaza Palestina. Karena saudara kita di Gaza Palestina melawan Zionis Israel laknatullahi alaih, Zionis Israel balas kepada saudara kita yang berada di Gaza Palestina. Ayah bunda kami, hari ini sudah masuk hari 76 hari Zionis Israel laknatullahi alaih menyerang tempat saudara kita di Gaza Palestina. Karena kenapa? Apa alasannya? Karena saudara kita di Gaza Palestina berjuang, dan karena saudara kita di Gaza Palestina membela Al-Masjidul Aqsa Al-Mubarak. Imam kenapa Zionis melakukan apa aja di dalam Al-Masjidul Aqsa? Ayah bunda kami, Zionis Israel laknatullahi alaih selalu setiap salat mereka kejam sama saudara kita yang berada di Al-Masjidul Aqsa. Mereka selalu dizalimi sama saudara kita yang mau salat di dalam Al-Masjidul Aqsa. Yang udah pernah ke Masjidul Aqsa habis umrah bisa mentahwi dan bisa tahu dan bisa tayang apa yang saya saat ini sampaikan. Zionis Israel laknatullahi alaih, ketika saudara kita mau salat, habis salat tidak bisa kumpul, tidak boleh kumpul seperti kumpulkan kita di sini. Apalagi mereka bawa senjata, bubarkan saudara kita, bawa senjata, usir saudara kita, supaya mereka habis salat langsung pulang ke rumah. Tidak boleh kumpul. Karena kenapa? Karena mereka takut umat Islam bersatu. Karena mereka takut saudara muslim di sana, mereka janji untuk melakukan apa yang bisa hancurkan tempat Zionis laknatullahi alaih. Maka karena itu mereka selalu usir saudara kita di sana. Belum pernah ada satu hari bebas Al-Masjidul Aqsa. Zionis laknatullahi alaih setiap waktu, setiap jam adalah di dalam Al-Masjidul Aqsa. Siapapun bisa melihat Zionis Israel laknatullahi alaih di sana, kemudian Zionis laknatullahi alaih curiga dengan orangnya, langsung diusir atau dibawa penjara untuk tanggung jawab. Itulah kejam Zionis Israel laknatullahi alaih dengan saudara kita yang berada di Al-Masjidul Aqsa dan sekitarnya. Maka karena itu ayah bunda kami, saudara kita di Gaza Palestina belum pernah ketika melihat kejam Zionis Israel laknatullahi alaih dengan saudara kita dekat Al-Masjidul Aqsa yang dekat Al-Masjidul Aqsa, belum pernah ketika melihat kejam Zionis laknatullahi alaih dengan saudara kita di dalam Al-Masjidul Aqsa, belum pernah saudara kita di Gaza diam. Belum pernah. Maka karena itu mujahidin langsung bergerak untuk balas Zionis laknatullahi alaih. Kemudian Zionis tidak suka, siapa ini berapa orang yang tinggal di Gaza melawan dengan kita. Makanya langsung mereka menyerang dan bombardir di Gaza Palestina. 76 hari, hari ini masuk 76 hari Israel laknatullahi alaih bombardir di mana-mana di Gaza Palestina. Imam kenapa Syekh Mahmud sampaikan cerita orang jauh, orang Palestina kepada kita? Kita sini punya urusan, kita sibuk dengan kerja kita sibuk dengan keluarga, kita sibuk dengan urusan kita di dunia ini. Tetapi kita juga ingin masuk surga. Kita juga ingin masuk surga. Kita ingin mendapat
masuk surga Al-Firdaus dan ketemu sahabat kita, keluarga kita, dan ketemu Nabi SAW di surga. Tetapi kita punya urusan di sini sendiri. Kita tidak bisa peduli dengan saudara kita di Palestina. Apa kata Rasulullah SAW? Man lam yahummuhu amrul muslimina falaysa minhum. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa tidak peduli dengan saudara muslim yang lain, maka orang ini bukan orang muslim. Yani tidak mungkin akan masuk surga jika kita melihat saudara kita, saudara muslim dalam ujian, kemudian kita melihat cerita mereka, kemudian sekurun aja seperti biasa, seperti kabar atau berita biasa, atau seperti mampu. Ini bahaya sekali ayah bunda kami. Karena kenapa? Karena nanti di hari kiamat ayah bunda kami akan ditanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari kiamat nanti akan ditanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sudah melakukan apa untuk Al-Masjidul Aqsa? Berapa kali kamu usahakan untuk bebas Al-Masjidul Aqsa? Kembalikan Al-Masjidul Aqsa dari orang zalim, dan kemudian bulankan Al-Masjidul Aqsa kepada umat Islam. Berapa kali kamu usaha pikir bagaimana saya bisa bebaskan Al-Masjidul Aqsa? Kok saya yang jauh ingin bebaskan Al-Masjidul Aqsa? Lebih utama orang yang dekat sana bebaskan Al-Masjidul Aqsa. Ngapain saya yang dari jauh pikir untuk bebaskan Al-Masjidul Aqsa? Dan ayah bunda kami ingat waktu zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia dari tempat jauh dari Palestina datang dan lewati beberapa negara sampai Al-Masjidul Aqsa untuk bebaskan Al-Masjidul Aqsa. Ingatlah Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu pahlawan yang bebaskan Al-Masjidul Aqsa. Dia dari mana? Dari jauh. Dia datang lewati beberapa negara sampai ke Al-Masjidul Aqsa dan bebaskan Al-Masjidul Aqsa Al-Mubarak. Ayah bunda kami, siapapun bisa bergerak dan punya rencana, punya caranya untuk bebaskan Al-Masjidul Aqsa, harus kita bergerak untuk membebaskan Al-Masjidul Aqsa. Ini satu. Apalagi dengan saudara kita yang saat ini di Gaza Palestina, karena mereka berjuang untuk bebaskan Al-Masjidul Aqsa. Zionis laknatullahi alaihi balas kepada saudara kita di Gaza Palestina. Hari ini 76 hari saudara kita banyak korban, banyak syuhada, banyak meluka-luka, banyak yang hilang, tidak punya makan. 76 hari. Sisanya yang di Gaza, hari yang ke-10 sudah habis makanan, sudah habis sisa makan, sisa minuman. Biasanya kalau kita di sini tidak punya makan di rumah, kita jalan kaki, bisa cari tempat makan, bisa cari snack di Alfamart, di Indomart, di toko. Tetapi di sana semua sisa yang ada di Gaza Palestina, ayah bunda kami, hampir habis. 76 hari saudara kita tidak punya minum. Ibang mereka minum dari mana? Mereka minum air yang, mohon maaf ayah bunda kami, air yang kotor, seperti air yang di dalam toilet. Apalagi minum air apa? Minum air dari hujan dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada air saat ini untuk saudara kita untuk bisa minum. Dan banyak dari saudara kita di sana, hampir 70 atau 80% yang lagi sakit. Ada yang sakit flu, sakit perut, sakit segala macam sakit. Karena kenapa? Karena makanan dan minuman saat ini tidak bersih ayah bunda kami. Ini serta perang yang terjadi saat ini di Gaza Palestina. Saudara kita di Gaza Palestina 76 hari tidak punya listrik, tidak punya internet. Hidupnya hampir hancur, fasilitas hidup hampir hancur. 75%
Dari rumah-rumah menutup teman kita, saudara kita di Gaza Palestina sudah hancur. Termasuk masjid-masjid, termasuk Kementerian Agama, termasuk rumah sakit. Semua karena bumi Zionis Israel la'natullahi alaih. Semua yang jadi karena saudara kita membela Al-Masjidul Aqsa. Sebenarnya ayah bunda kami, saudara kita di Gaza Palestina, mudah sekali, gampang sekali kalau keluar perang, mereka bisa keluar dari Palestina. Walaupun agak susah, tetapi mereka bisa keluar dari Palestina, cari tempat aman dan nyaman. Tetapi qadarullah subhanahu wa ta'ala, mereka lahir di Palestina dan mereka masih tahan untuk membela dan bebaskan Al-Masjidul Aqsa. Dan apa kata-kata terutama saudara kita di Gaza Palestina apa? Ish kariman atau mut syahidan. Hidup mulia atau meninggal syuhada. Ini kata-kata itu terutama di tempat saudara kita di Gaza Palestina. Maka karena itu, walaupun ini Gaza hampir habis, hampir hancur, sampai saat ini, sampai detik ini, saudara kita tidak menyerah. Mereka tidak paham kata menyerah. Kita akan menang atau meninggal syuhada. Ish kariman, hidup mulia atau meninggal syuhada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu mereka tidak paham. Kalau menyerah atau angkat tangan, angkat bendera putih, mereka tidak paham kata-kata seperti itu. Tetapi ayah bunda kami, banyak juga dari anak-anak kecil, 80% yang meninggal, yang menjadi syuhada, menjadi korban di tempat saudara kita di Gaza Palestina, dari anak-anak kecil ayah bunda kami. Orang yang tidak paham apa yang terjadi di Gaza Palestina menjadi korban, menjadi syuhada. Dan supaya kita bayangkan ayah bunda kami, supaya kita mengerti total syuhada, saya akan memberitahu total jumlah saudara kita yang tidak bisa nyala. Karena kenapa? Karena tidak ada minyak untuk hidup mesin listrik. Dan ayah bunda kami yang masih hilang di bawah runtuh rumah, tidak bisa angkat jasadnya, tidak bawa jasadnya ke kubur, hampir 6.000 lebih ayah bunda kami. 6.000 lebih di bawah runtuh rumah. Misalkan masjid ini dihancur, atas saudara kita ada berapa orang yang tidak menjadi korban, masih hidup. Mereka qadarullah selamat, tetapi di bawah runtuh masjid, dan masjidnya lantainya berat sekali, kita tidak bisa pakai tangan, harus pakai alat mesin atau mesin alat berat untuk angkat batu-batu supaya bisa angkat saudara kita. Tetapi tidak bisa juga hidup mesin-mesin alat berat untuk hidup mesin untuk angkat batu yang berat yang atas runtuh masjid atau rumah saudara kita. Adik, diam. boleh tenang? Boleh tenang nggak? Kami yang di bawah runtuh rumah tidak ada yang bisa membantu mereka karena batu-batu yang jatuh atas mereka berat sekali ayah bunda kami. Dan banyak dari saudara kita di bawah runtuh rumah berapa hari, ada yang 1 hari, ada 1 minggu, ada 3 minggu. Mereka teriak-teriak, wahai umat Islam, wahai keluarga besar saya, wahai teman saya, siapa yang bisa membantu saya masih hidup di sini. Tetapi dia di bawah runtuh rumah tidak ada yang bisa membantu sampai dia menjadi korban, menjadi syuhada. Karena tidak ada yang bisa membantu ayah bunda kami. Ayah bunda kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saudara kita saat ini yang hidup di Gaza Palestina, mereka seperti tunggu meninggal saja. Siapapun saya bisa hubungi di sana, padahal jaringan susah sekali. Tetapi saya telepon internasional, itu mahal juga ayah bunda kami. Setiap detik untuk telepon saja, bukan WA, bukan Facebook, bukan Messenger, tetapi itu telepon biasa internasional.
Biasanya kadang-kadang sambung, kadang-kadang putus, tidak bisa. Tetapi setiap titik untuk telepon, setiap titik hampir 8.000 ayah bunda kami. Setiap titik. Satu, ini sudah 8.000. Dua, 8.000 lagi. Seperti itu. Coba bayang, kalau saya ingin telepon 5 menit atau 10 menit ayah bunda kami. Mahal sekali. Tetapi saya usahakan untuk sampai ke keluarga saya, apakah mereka selamat apa tidak. Karena setiap jam, setiap saat, setiap waktu ada bombardir di sana. Banyak korban, banyak syuhada. Isyul Islamatullahi alaih. Kita punya hormat dengan siapapun. Dengan orang sipil, dengan anak. Dia maksud hancurkan rumah sakit kemarin. Berapa? 1 bulan lalu saudara kita lagi di rumah sakit. Isyul Islamatullahi alaih kirim hampir 10 ton, hampir 1.000 kilo dari bom Isyul Islamatullahi alaih di rumah sakit namanya Al-Ma'madani. Berapa orang yang meninggal? 1.000 lebih ayah bunda kami. Di satu bom saja. Itu di rumah sakit di Gaza Tengah. Ini kejam Isyul Islamatullahi alaih dengan saudara kita. Saudara kita 75%. Kalau sekarang aja berhenti perang di Gaza Palestina, mereka tidak punya tempat tinggal, termasuk keluarga saya. Berapa hari lalu, 3-4 hari, saya mendapat berita atau kabar dari Gaza Palestina, rumah Syekh Mahmud udah rata, udah hancur oleh Isyul Islamatullahi alaih. Tetapi alhamdulillah keluarga saya berapa hari sebelumnya sudah keluar dari rumah. Karena kenapa? Karena rumah saya dan titik rumah saya itu dekat sekali dengan perbatasan Gaza dengan Isyul Islamatullahi alaih. Makanya saudara dan keluarga saya merasa ini saat ini bahaya. Padahal semua Gaza bahaya. Tetapi ada beda, ini bahaya misalkan 50%, ini 70, ini 80. Kalau tempat saya hampir 95% ayah bunda kami bahaya jika mereka masih tinggal di sana. Maka karena itu mereka langsung pergi. Mereka seperti orang travel. Hari ini kita tinggal sini, besok kita tinggal sana. Tinggal di mana? Tinggal di rumah, di sekolah atau di rumah sakit atau Kementerian Agama atau cari pinggir jalan di bawah pohon, kebun pohon. Sekali semua fasilitas hidup ayah bunda kami di sana. Maka karena itu, bagaimana kita di sini yang paling jauh, bagaimana bisa membantu dan mendukung dan support saudara kita di Gaza Palestina? Apakah ketika kita mendengar cerita seperti ini, apakah kita akan scroll dan lewat cerita seperti ini karena kita punya urusan lain juga? Apa kita peduli dan berjuang di samping dan serta saudara kita di Gaza Palestina? Jika kita cuma diwati atau kita bilang, Ustaz saya tidak bisa melakukan apa-apa, saya cuma bisa doa. Jawab saya apa? Ayah bunda kami, doa untuk diri sendiri lebih baik daripada doa untuk saudara kita di sana. Saudara kita di sana tidak butuh doa kamu dan doa saya. Mereka butuh apa? Butuh kita bergerak benar-benar di samping mereka, di belakang mereka. Mereka butuh bantuan kita yang benar-benar bersama mereka ayah bunda kami. Dan supaya kalian ayah bunda kami tidak salah paham tentang doa, padahal doanya itu penting sekali. Coba ayah bunda kami bayangkan, misalkan kita habis acara ini mau pulang, kemudian ada mobil dari jauh ditabrak salah satu motor, sahabat kita atau teman kita jatuh setelah ditabrak mobil. Kemudian dia minta tolong sama kamu masih jauh 10 meter, ya, kamu jauh dari teman kamu yang sudah jatuh 10 meter. Kemudian dia teriak, wahai teman, bantu saya bawa saya ke rumah sakit. Saya sakit sekali, tidak bisa berdiri karena ditabrak mobil. Lalu kamu dihadap dia 10 meter, langsung angkat tangan, kemudian doa kepada dia, ya Allah tolong dia, ya Allah. Ya Allah, semoga ada yang bisa membawa dia ke rumah sakit, ya Allah. Apakah dia bisa mendapat bantuan apa-apa dari doa kita? Bisa dapat apa-apa? Tidak bisa. Karena kenapa?
Tetapi bintim di waktu lain, di waktu dia lagi sehat, di waktu dia lagi masih fit, bisa kemana-mana kita doa untuk dia. Kalau dia sakit, kita doa, tetap doa, tetapi harus kita dengan doa kita harus bergerak di samping teman kita, angkat teman kita ke rumah sakit, atau ke tempat terdekat di klinik-klinik, atau ke rumah kita, atau kita berawat dia di tempat yang dia jatuh. Tetapi kalau doa saja, dia tidak akan mendapat apa-apa. Itulah saudara kita di Gaza Palestina. Kalau kita cuma doa saja, mereka tidak akan dapat apa-apa, ayah bunda kami. Karena setiap jam, pas saya lagi bicara sama kalian, saya yakin sekarang ada bom di Gaza Palestina. Setiap jam, setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap hari, malam, siang, subuh, tidak ada waktu untuk damai atau untuk berhenti. Kalau kita doa saja, mereka mendapat apa? Tidak mendapat apa-apa, ya bunda kami. Tetapi kita di sini gimana bisa menjadi mujahid? Mereka bilang kepada kalian dan kata-kata saudara kita di sana, kita di Gaza Palestina siap, udah siap dijual diri kita dan harta kita dan darah kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak butuh orang mujahid bersama kita, yang ada di Gaza Palestina sudah cukup. Tetapi kita ingin bantuan untuk keluarga-keluarga kita di Gaza Palestina. Support mereka, kirimkan hadiah kepada mereka agar mereka bisa tahap dan tahan di hadapan Zionis Israel la'natullah alaih. Ayat bunda kami, ada hadis Rasulullah SAW, ada salah satu putri di zaman Nabi kita Muhammad SAW datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Padahal anaknya berapa, umurnya berapa? 14 tahun. Dia ingin mentahwi kepada salah satu masalah. Kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ini anak masih muda, masih kecil. Wahai Rasulullah, saya ingin berfatwa kepada Baitul Maqdis. Saya ingin berfatwa, aftina fi Baitul Maqdis. Nabi SAW jawab, datanglah ke Masjidul Aqsa dan Baitul Maqdis dan salat di dalam Masjidul Aqsa. Barang siapa mendapat salat di dalam Masjidul Aqsa, maka orang ini mendapat 1000 kali lipat pahala daripada masjid lain atau masjid kita ini. Kemudian putri Rasulullah bertanya lagi, wahai Rasulullah, jika kita tidak bisa datang kemari ke Masjidul Aqsa seperti kita saat ini, wahai Rasulullah, jika kita tidak bisa datang ke Masjidul Aqsa dan salat di dalam Masjidul Aqsa, Nabi SAW jawab lagi, kirimkan hadiah untuk orang-orang yang hidup di sana, yang berjuang dan peduli dengan Masjidul Aqsa. Untuk apa? Agar mereka bisa tahan dan mereka bisa tahan dan mereka bisa terus-menerus berjuang untuk membebaskan Masjidul Al-Aqsa Al-Mubarak. Makanya ayah bunda kami, solusi kita supaya kita bisa mendapat pahala orang mujahid, pahala saudara kita yang bawa perang, pahala saudara kita yang bawa bombardir, ini cuma dengan apa? Dengan jihad harta. Karena jihad itu ada jihad nafsu, ada jihad harta, ya. Kita di sini cuma bisa jihad harta. Kalau jihad nafsu dengan darah, dengan diri sendiri tidak bisa. Karena saya saja orang sana saat ini tidak boleh pulang ke sana karena saat ini konflik atau perang. Tetapi kita di sini bisa membantu saudara kita di sana dengan harta kita. Kita ini namanya jihad harta, ayah bunda kami. Maka karena itu ayah bunda kami, siapapun yang merasa apa yang saudara kita merasakan di sana, harus kita bergerak untuk membantu saudara kita. Kalau kita tidak membantu, tidak support, saya khawatir di hari kiamat cabut namanya kamu dari orang muslim. Wa na'udzubillahi min dzalik. Berarti yani tidak akan masuk surga. Wa na'udzubillahi min dzalik. Karena salah satu bertanya kepada guru-guru Ustaz kita Abdul Samad yang tinggal di Mesir, wahai Ustaz, ini banyak negara di seluruh dunia udah bebas. Kenapa Palestina sampai hari ini, sampai saat ini tidak bebas-bebas? Apa alasannya? Apa jawab guru-guru Ustaz Abdul Samad? Jawabnya,
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin masuk seluruh umat Islam masuk surga, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Yang tidak peduli dengan saudara muslim ketika mereka lagi dalam ujian atau dalam musibah. Paham ayah bunda kami? Paham. Jika kita tidak peduli, maka itu yang bikin saya khawatir di hari kiamat cabut nama ayah bunda kata Allah dari orang muslim. Wa na'udzubillahi bidzalik. Tapi saya yakin insyaallah di desa ini, di tempat ini banyak yang ingin support dan mendukung Palestina biidznillah subhanahu wa ta'ala. Mana suara semangat ayah bunda kami? Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar wallahilhamd. Baik ayah bunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menuntut salah satu video yang terjadi saat ini di Gaza Palestina supaya kita merasa apa yang saudara kita merasakan. Tetapi teman saya yang kirim video-video ini, apa kata beliau kepada saya? Video-video yang saya kirim itu tidak sampai 10% yang terjadi di Gaza Palestina. Berarti yang jadi yang benar-benar itu sangat dahsyat ayah bunda kami. Karena yang terjadi saat ini di Gaza Palestina belum pernah kejadian seperti yang jadi saat ini. Parah sekali ayah bunda kami dan lama sekali juga. Makanya kita akan menuntut salah satu video supaya kita bisa mengetahui gimana hidup saudara kita di Gaza Palestina. Kata timnya silakan falyatafaddal mashkur. Pemirsa, Israel kembali melakukan serangan ke wilayah Gaza. Selain pasukan Israel juga menggempur sekolah Al-Faqur. Militer Israel terus menggempur semua wilayah